Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Dimas Kusumo Arumijoyo dengan NIM 17103040 128. Di sini, saya akan menjelaskan dengan apa yang disebut mafia Italia. Mafia Italia, yang sebenarnya lebih tepat disebut mafia Sisilia, dikenal luas sebagai organisasi kejahatan yang sangat spesifik. Sebuah organisasi kriminal yang barangkali memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan rekan-rekannya yang beroperasi di negara-negara lainnya, namun tetap memiliki sifat khas yang membuatnya unik. Untuk bisa mengungkap keunikan tersebut, kita perlu membuat pembedaan. Menurut Block, terdapat dua tipe sindikat kriminal. Yang pertama adalah sindikat usaha yang secara khusus beroperasi dalam bidang-bidang ilegal seperti perjudian, peredaran narkoba, prostitusi, penyelundupan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sindikat kekuasaan yang terlibat dalam pemerasan sebagai sebuah bentuk kontrol teritorial bukan usaha. Jadi fokus dalam kategori yang kedua di sini adalah bagaimana cara mereka mengontrol sebuah wilayah. Kontrol teritorial merupakan salah satu tujuan utama mafia Sisilia. Dengan demikian, mafia Sisilia termasuk dalam golongan yang kedua. Tujuan mafia Sisilia tampaknya adalah mengontrol sebuah wilayah dan orang-orang yang menjadi bagian dari wilayah tersebut. Sejarah mafia Italia paralel dengan sejarah penyatuan negara Italia. Dan meski telah ada sejak 1860, mafia akan bisa dipahami dengan baik dengan cara melihat latar belakang politik yang terjadi di negara tersebut pada 1 abad atau setengah abad terakhir. Sejarawan menunjukkan bahwa para tuan tanah di Sisilia memperkerjakan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan apa yang dikenal sebagai mafia militer, yaitu sebagai penegak hukum swasta dengan para tuan tanah tersebut. Para tuan tanah tersebut mempercayakan penarikan sewa, pajak, dan produk-produk pertanian pada kelompok-kelompok tersebut. Tentara swasta tersebut juga memainkan peran politik karena kelompok tersebut bertindak sebagai kekuatan penekan terhadap para buruh dan berupaya mengorganisasi daya tawar kolektif melalui asosiasi dan serikat pekerja. Pada 1876, seorang anggota parlemen yang bernama Leopoldo Franchetti membuat tulisan yang barangkali merupakan laporan penting mengenai mafia yang pernah diterbitkan. Dia mendeskripsikan mafia sebagai sebuah bentuk kejahatan politik yang dipromosikan oleh sektor-sektor kelas penguasa, yaitu para pejabat politik dan pebisnis. Sektor-sektor elit tersebut konon mempekerjakan para anggota mafia militer dan menggunakan mereka sebagai sumber daya ilegal dalam aktivitas politik atau ekonomi. Kekerasan mafia, dengan kata lain, diberi peran untuk menyingkirkan para saingan di bidang ekonomi dan mengintimidasi saingan politik. Dengan demikian, manajemen aspek kekerasan, kompetisi, dan politik mendelegasikan pada kelompok-kelompok kekerasan, sementara sebagai feedback atau pertukarannya, kelompok-kelompok tersebut diberi kebebasan beroperasi dalam aktivitas ilegal lainnya, terutama pemerasan yang berkedok perlindungan dan penyelundupan. Pada 1893, Emanuele Notarbartolo, mantan wali kota Palermo dan direktur sebuah bank Sisilia terkemuka, dibunuh. Para penyidik mendapati bahwa pembunuhan tersebut disebabkan oleh penolakan Notarbartolo untuk menjalin kerjasama dengan rekan bisnis dan politisi yang memiliki hubungan dengannya. Pembunuhan-pembunuhan serupa seringkali terjadi hingga fasisme mendapatkan kekuasaan politik. Setelah Perang Dunia Kedua, tanpa diduga, mafia Italia kembali mendapatkan darah segar. Italia menjadi negara penting dalam politik dunia karena memiliki partai sosialis yang kuat dan popularitas partai komunisnya paling kuat adalah di barat. Pada 1948, tahun di mana konstitusi Italia diberlakukan, Dewan Keamanan Nasional Amerika memperingatkan bahwa Amerika harus menggunakan kekuatan politik, ekonomi, bahkan militer untuk membantu mencegah Italia jatuh ke tangan komunis. Dalam iklim tersebut, mafia militer sekali lagi digunakan oleh para pekerja dan politisi konservatif
untuk menekan para penentang dan pesaing. Dalam episode paling keji dari strategi ini terjadi adalah penyerangan terhadap sebuah kampanye politik di Portella della Ginestra oleh sebuah kelompok mafia dengan menggunakan senapan mesin. Di tengah ketakutan akan naiknya sosialisme pada Hari Buruh 1947, ketika para pekerja pedesaan dan keluarga mereka ambil bagian dalam parade buruh, sebuah kelompok mafia yang dipimpin oleh Salvatore Giuliano melepaskan tembakan sehingga menyebabkan kematian 12 orang dan melukai 27 orang lainnya. Kelompok ini diduga disewa oleh sebuah aliansi politisi konservatif dan para pebisnis yang panik akan takutnya terjadi peperangan komunisme. Setelah itu, para mafia tersebut ditangkap dan kemudian dipenjara. Namun, ketika akan ditanya tentang siapa yang memerintah mereka, mereka lebih memilih tutup mulut hingga mereka mati di dalam penjara. Mafia Italia selalu bertindak sebagai sebuah organisasi militer. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar panjang korban terkemuka, seperti adanya para korban yang terdiri dari hakim, pejabat, pebisnis, penegak hukum, politisi, dan intelektual yang mereka lebih memilih untuk berontak terhadap bentuk kekuasaan ekonomi dan politik yang dipresentasikan oleh mafia. Jadi kebanyakan dari korban mereka adalah mereka yang berani menentang mafia tersebut. Agar bisa mengidentifikasi perbedaan mengenai mafia, akan sangat bermanfaat untuk merujuk konsep mengenai organisasi sosial. Konsep tersebut berhubungan dengan beragam relasi sosial yang melahirkan dua tipe jaringan. Pertama, organisasi sosial dapat dilihat sebagai asosiasi, sebuah relasi antara para individu yang membentuk kelompok kultural yang homogen. Kedua, organisasi sosial bisa dilihat sebagai serangkaian transaksi-transaksi dan sebuah jaringan relasi di mana di antara individu yang terlibat dalam sebuah aktivitas bersama, baik mereka tergabung dalam asosiasi yang sama maupun tidak. Beberapa peneliti mafia Italia memilih untuk menggunakan analisis pertama sehingga mendeskripsikan organisasi tersebut sebagai entitas yang terpisah dibentuk oleh kelompok-kelompok yang kohesif dan dicirikan dengan aturan-aturan kultural khusus. Sementara para peneliti yang memilih analisis kedua fokus pada hubungan yang dibangun kelompok-kelompok mafia dengan aktor eksternal, terutama aktor resmi yang dengannya para mafia menjalani organisasi tersebut. Gambetta meneliti bahwa mafia hanyalah sebuah organisasi jasa. Di antara barang-barang yang disediakan oleh mafia adalah kepercayaan dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara. Barangkali pada kondisi-kondisi tertentu justru diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta, termasuk organisasi kejahatan. Terakhir, observasi terhadap aliansi dan kerjasama di antara organisasi-organisasi kejahatan serta dunia politik dan ekonomi menunjukkan bahwa mafia Italia mengkombinasikan bentuk-bentuk kejahatan konvensional dengan beragam kejahatan kerah putih. Sekedar contoh, dalam aktivitas-aktivitas seperti perdagangan senjata dan pembuangan limbah beracun, mafia menawarkan jasa transportasi ilegal kepada perusahaan-perusahaan legal. Di sisi lain, ekonomi legal juga menawari peluang kepada organisasi kejahatan tersebut untuk mencuci keuntungan mereka atau menginvestasikannya pada beberapa perusahaan legal. Setelah dekade 1990-an yang kejam ditandai dengan kematian para hakim terkenal seperti Giovanni Falcone, saat ini mafia terlihat enggan menonjolkan diri. Konflik kekerasan diganti dengan persuasi kerjasama. Aliansi partnership lebih disukai ketimbang kompetisi keras yang berujung pada kekerasan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah sejauh mana mafia Italia mampu memperluas jaringan di luar batas-batas regional dan nasionalnya. Di sini terdapat pandangan bahwasanya terdapat yang dikenal istilah koneksi pizza, yaitu perdagangan heroin yang sangat internasional. Relasi ini bisa didapatkan dari para
anggotanya. Jadi para anggotanya ini mempunyai relasi atau koneksi dengan anggota lain dari organisasi lain di negara lain. Seperti itulah maksudnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.